Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan mata kuliah manajemen aset di pertemuan ketiga. Kita akan membahas lebih detail terkait dengan manajemen aset dan investasi. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan recap dulu ya. Kita akan ulang dulu. Nah, kita mempelajari tentang aset, terminologi aset di video sebelumnya. Oke, kita spesifik untuk aset di pertemuan kali ini. Kita ambil contoh adalah aset keuangan. Oke, aset keuangan ini adalah kontrak keuangan yang mendefinisikan kepemilikan dari sumber daya tersebut dan manfaat ekonomi masa depan yang dapat diperoleh kepada pemiliknya. Sebuah kelompok aset keuangan itu merupakan bagian yang telah ditentukan oleh karakteristik ekonomi tertentu, kemudian ada unsur hukum di dalamnya, dan terkait juga dengan peraturan-peraturan. Aset keuangan itu sifatnya intangible. Kita tidak bisa melihat wujud pastinya. Tetapi di sisi lain, aset keuangan itu bahkan lebih liquid daripada aset yang berwujud. Gampangnya ya, uang yang ada di ATM yang tidak kelihatan sama sekali itu bahkan lebih liquid daripada BPKB yang kita miliki. Itulah contohnya. Nah, mari kita perhatikan contoh-contoh dari aset keuangan. Salah satunya adalah sekuritas, kemudian ada ekuitas, dan sebagainya. Aset keuangan ini berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu di atas dasari oleh kepemilikannya, kemudian kompleksitas dari aset tersebut, kemudian likuiditasnya. Ada profil risiko juga di dalamnya, dan yang pasti adalah imbal balik dari aset keuangan tersebut. Kemudian ada biaya transaksi, aksesibilitas, dan peraturan kepatuhan yang menaungi aset keuangan tersebut. Secara sederhana atau tradisionalnya, kelas-kelas aset keuangan ini dibagi atas ekuitas, sekuritas, pendapatan tetap, pasar uang, kemudian pasar mata uang, dan kelas-kelas yang sudah biasa. Tetapi di kelas alternatif, teman-teman bisa tahu bahwa aset keuangan itu termasuk dalam komoditas. Ya, komoditi itu salah satu bagian dari aset keuangan. Ada juga real estate, kemudian ada hedging. Nah, nanti ada juga dana pensiun yang mungkin kita akan bahas di video kali ini. Oke, kita lanjut ke manajemen aset. Manajemen aset atau asset management, disingkat AM, itu berkisaran atau mengekspresikan apa yang dimaksud dengan aset. Itu terlebih dahulu ya. Kemudian siapa pengelola aset tersebut? Itu pertanyaan kedua. Dan bagaimana dilakukannya pengelolaan aset tersebut? Itu adalah pertanyaan 3. Jadi manajemen aset itu selalu berhubungan dengan 3 pertanyaan tadi. Oleh karenanya, manajemen aset itu adalah proses sistematis untuk menganalisis, kemudian memperdagangkan, meminjamkan, dan menjaminkan semua jenis aset. Itu adalah salah satu teori umum terkait dengan manajemen aset. Jadi bukan hanya memiliki dan mengelola saja ya, atau ujung-ujungnya adalah cash flow, tetapi lebih luas lagi, aset tersebut bisa diperdagangkan, bahkan dipinjamkan. Kemudian perhatikan ya, karena semua aset adalah milik seseorang, belonging some person,
maka pengelolaan aset itu dibuat atas dasar keputusan si pemilik aset atau ya, pihak ketiga. Ya, di sini yang menarik. McKinsey di 2013 itu menggambarkan bahwasanya pengelolaan aset pihak ketiga atau biasa dikenal personnya itu adalah manajer aset, itu mengelola 1/4 dari aset keuangan global di seluruh dunia. Ini McKinsey yang bilang ya di 2013. Pengalih daya utama aset tersebut rata-rata adalah dana pensiun, kemudian ada dana kekayaan negara, ada perusahaan asuransi, bahkan hingga rumah tangga atau pribadi kita ya masing-masing. Ini dikelola oleh manajer aset dalam bentuk portfolio, bisa jadi reksadana atau mandat diskresi atau bagian-bagian investasi atau struktur investasi. Kemudian dana tersebut menggabungkan aset dengan tingkat risiko tertentu di dalamnya secara kolektif. Jadi di dalam portfolio itu terdapat beberapa instrumen yang bisa jadi ya, memiliki faktor risiko berbeda-beda. Dan ingat, diversifikasi itu adalah konsep utama dari investasi. Ya, risiko dalam investasi adalah diversifikasi. Karena kita telah mendefinisikan aset ya pada pertemuan sebelumnya, sekarang kita fokus kepada investingnya atau investasinya. Jadi aset dan investasi itu bagaimana? Secara teori, tujuan berinvestasi itu adalah saving today, kemudian memanfaatkan konsumsinya itu di masa yang akan datang. Ya, berakit bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu prinsip utama sebenarnya berinvestasi. Kemudian di dalam investasi, manfaat yang kita terima setelah periode kita menginvestasi itu harus lebih besar daripada kumulatif investasi yang kita lakukan. Ya, kemudian lebih besar juga daripada konsumsi langsung sumber daya yang kita investasikan tersebut. Misalkan begini nih, kalau saya investasikan 500.000 untuk 5 tahun yang akan datang, itu jumlah 5 tahun akan datang itu harus lebih besar manfaatnya daripada saat ini saya gunakan 500.000 tersebut. Ya, artinya misalkan begini, 500.000 itu misalkan bisa membeli 1 gram emas saat ini. Maka ketika saya investasikan 500.000 itu 5 tahun yang akan datang, harga nilai tukar 500.000 yang setelah saya investkan tadi ya, dan berikut manfaat-manfaatnya 5 tahun yang akan datang, itu harus lebih besar dari 1 gram emas. Jika tidak tercapai manfaat tersebut, maka pada dasarnya kita tidak disebut dengan investasi, tapi menabung. Inilah beda konsep utama menabung dengan investasi. Teman-teman harus perhatikan dengan baik. Mari kita lihat apa sih sebenarnya hubungan investasi dengan manajemen aset. Setelah kita tahu siapa yang mengendalikan dan siapa yang mengelola, maka kita bisa simpulkan bahwa investasi itu dilakukan oleh manajemen aset. Baik manajemen aset yang dimaksud di sini adalah secara pribadi perorangan tersebut mengelola asetnya atau pihak ketiga. Kemudian bagaimana dan apa yang dilakukan oleh manajemen aset? Kita lihat alternatif-alternatifnya ya. Yang pertama, manajemen aset itu merubah
konsep menabung menjadi investasi. Ini dalam harfiah yang lebih luas. Maksudnya begini, manajemen aset sebagai pihak ketiga yang kemudian akan menciptakan produk yang sesuai dengan investor. Dalam hal ini, investor tersebut adalah orang yang sebelumnya menabung. Kemudian, portfolio yang dibuat oleh manajemen aset ini kemudian diperdagangkan oleh aset manajemen. Perdagangan ini dilakukan di pasar sekunder. Nah, perdagangan ini berkontribusi pada likuiditas pasar keuangan secara global. Jadi bentuknya seperti itu. Yang tadinya orang mau menabung, kemudian dia switching ke investing dalam bentuk uang. Aset manajemen itu merubah polanya dengan menjadikannya sebagai tools atau portfolio tertentu dalam bentuk investasi. Berikutnya, aset yang dikelola oleh manajemen aset tadi kemudian digunakan oleh pihak swasta, perusahaan swasta ataupun pemerintah. Contohnya begini, ketika pemerintah kekurangan dana, maka pemerintah mengeluarkan surat hutang atau bond. Begitu juga perusahaan swasta ya. Nah, manajemen aset itu memperkirakan bond atau surat hutang tersebut sebagai salah satu tools atau item dari investasi. Nah, modelnya kan sudah kelihatan ya. Jadi orang yang punya kelebihan dana tadi itu dikelola oleh manajemen aset, dan salah satu caranya adalah membeli bond. Nah, bond itu di satu sisi atau surat hutang itu di satu sisi digunakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang sedang membutuhkan. Oke, kesimpulannya begini ya, ada beberapa pertanyaan kunci dalam investasi di dalam sudut pandang manajemen aset. Yang pertama adalah siapa yang memutuskan ya. Siapa ini bisa berarti dua. Yang pertama, si pemilik aset ya, yang mempunyai aset. Yang kedua adalah pihak ketiga yang kemudian kita sebut dengan manajer investasi. Kedua belah pihak ini masuk ke dalam ruang lingkup manajemen aset. Yang kedua adalah bagaimana kita akan berinvestasi. Dalam pertanyaan ini, maksud dari pertanyaan adalah metode apa yang akan kita gunakan. Apakah kita menggunakan struktur pasar modal atau pasar keuangan, atau kita menggunakan investasinya dalam bentuk reksadana, atau bahkan kita membeli aset di tempat lain. Nah, metode ini nanti yang akan kita pelajari juga di pertemuan berikutnya. Bagian ketiga adalah di mana kita akan berinvestasi. Nah, di mana di sini sebenarnya merujuk kepada aset yang akan digunakan. Nah, placement aset yang akan digunakan itu sesuai dengan tempatnya. Misalkan tadi keuangan ya. Infrastruktur manajemen aset di bagian keuangan itu biasanya digunakan di struktur keuangan tertentu. Contohnya pasar sekunder, jual beli bond atau surat hutang dan sebagainya. Nah, kalau misalkan aset yang kita kelola adalah real estate misalnya, maka tempat kita akan berinvestasi ini itu merujuk kepada real estate-nya. Pertanyaan puncaknya adalah yang keempat. Bagaimana ukuran kinerja dari manajemen aset? Nah, ukuran kinerja ini harus dideterminasikan juga. Apa ukurannya? Yang pertama itu adalah profitability-nya atau tingkat keuntungan akibat pengelolaan aset tersebut. Kemudian
bisa jadi prosesnya. Nah, proses ini semakin singkat prosesnya, bisa jadi aset manajemen ini akan semakin efektif dan efisien. Kemudian ada regulasi juga. Dan kemudian yang berikutnya, ya, dewasa ini adalah teknologi. Di zaman dahulu atau di abad yang lalu, teknologi itu merupakan bagian yang diperlukan untuk investasi, ya, terutama investasi yang strategis. Dewasa ini malah lebih radikal lagi dia, karena perhitungan investasinya itu bisa menggunakan teknologi. Contohnya kita bisa menggunakan AI dan machine learning, ya, untuk membuat portfolio yang optimal. Jadi dulu itu kita bisa cuma menghitung menggunakan teknologi untuk menghitungnya. Kalau zaman sekarang itu teknologi itu yang bisa menghitungkan secara langsung. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu investor. Siapa yang menginvestasi tadi? Di dalam perspektif aset manajemen, kita melihat ada dua segmentasi utama dari investor. Yang pertama itu adalah segmentasi private atau perorangan, dan yang berikutnya adalah institusional. Institusional ini bisa jadi perusahaan, bisa jadi perorangan bergabung dalam satu perusahaan tertentu, bisa jadi pemerintah. Mari kita lihat perbedaan antara investor pribadi dengan investor institusi. Investor pribadi itu menyadari pentingnya pencapaian tujuan jangka panjang. Tetapi karena dia pribadi, maka tingkat kemahiran dalam berinvestasinya juga bervariasi. Dan dalam kenyataannya ini sangat menyimpang dari tujuan awal. Yang mana tujuan awalnya tadi kan berinvestasi jangka panjang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh State Street 2014 menggunakan 3.744 sampel investor pribadi, ya, menunjukkan bahwa meskipun hampir 80% investor menyadari pentingnya jangka panjang, tapi 80% ini mengalami penyimpangan yang cukup signifikan dalam proses investasinya. Kita lihat, ya, karena investasi swasta ini pada dasarnya itu sifatnya adalah person to person. Maka kita lihat dari sisi aset yang paling besar dari person to person tadi adalah aset sumber daya manusia, ya, aset orang itu sendiri. Nah, kita lihat investor pribadi ini ternyata lebih banyak atau ketergantungan, ya, dengan investasi real estate. Itu pada kasus di Amerika dan Swiss. Di Indonesia juga saya pikir seperti itu, ya. Ketergantungan real estate ini bukan berarti membeli gedung. Membeli rumah pun itu termasuk salah satu kategori investasi real estate. Nah, tapi salah dalam atau tidak mahir tadi, ya, kita sebutkan tadi dalam mengelola investasinya, itu bukan menyebabkan aset yang dibeli tadi atau rumah atau real estate yang dibeli tadi itu bukan menjadi menghasilkan uang, tetapi malah menimbulkan biaya di masa depan. Artinya prinsip investasinya sudah tidak berlaku lagi. Nah, berbeda dengan investasi yang dilakukan oleh institusi. Di dalam investasi yang dilakukan institusi, sifat kehati-hatian dalam pengelolaan portfolio itu menjadi bagian paling penting
dalam manajemen aset. Kenapa dikatakan begitu? Karena kalau sifatnya institusi, maka ada ukuran kinerjanya, ya. Dan si manajemen aset tadi itu memiliki benefit atau pendapatan dari pengelolaan itu. Jadi ketika pengelolaan asetnya tidak baik, maka aset manajemen institusinya ini tidak akan laku. Nah, kalau dia tidak laku, maka bisa ditarik kesimpulan dia kan bangkrut, ya kan. Maka dari itu ukuran kinerja inilah yang menjadi patokan utama oleh manajemen aset institusional atau investor institusional. Nah, dari fakta menyatakan di tahun 90 ya sampai 2002 di Amerika itu private investor itu mengalami decline, penurunan yang cukup tajam, berbeda sekali dengan institutional investor. Kenapa? Mungkin bisa jadi karena kinerja tadi ya, faktor kinerja tadi membuat para private investor ini merubah haluan untuk ikut serta ke dalam institutional investor. Kita akan masuk ke subbab pension fund atau dana pensiun. Mari kita perhatikan bagaimana terkait dengan dana pensiun dan hubungannya dengan investasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan pension fund, kita perhatikan dulu ada sebutan sandwich generation. Ya, ini sedang hype ya sekarang, sandwich generation. Sumber dari Instagramnya LPDP, lembaga beasiswa yang dikelola oleh pemerintah. Kita lihat nih ya, BPS menyebutkan angka harapan hidup di Indonesia ini sudah tinggi, yaitu 73 tahun. Tapi lihat, pembiayaan hidup lansia itu 77,82% itu ditopang oleh anggota keluarga yang masih bekerja. Ya. Ini adalah problem sandwich generation. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang-orang tua kita ya yang sudah masuk dalam kategori lansia yang 77,82% ini itu tidak mengenal invest, tidak mengenal bagaimana menciptakan kondisi yang baik pada saat dia sudah tidak bekerja. Nah, salah satu solusi yang bisa diberikan adalah pension fund atau retirement fund atau dana masa pensiun. Baik, dana pensiun. Dana pensiun ini terkait dengan risiko generasi. Ya, apa itu risiko generasi? Risiko generasi itu adalah risiko yang hadir jauh di masa yang akan datang. Jadi misalkan batas umurnya adalah 65, maka saat ini umur 25, risiko generasinya itu ada di 40 tahun yang akan datang. Pasar keuangan itu tidak dapat memberikan produk yang memberikan proteksi terhadap risiko tersebut. Bahkan kalau di pasar bukan keuangan, misalkan kita mau investasi di rumah ya, di rumah atau di gedung, pada saat ini tempat itu bagus ya, worth it lah ya, kemudian banyak industri di dalamnya sehingga harga properti itu bagus. Tapi setelah 40 tahun yang akan datang, siapa yang bisa menggaransi bahwasanya tempat yang properti yang kita investasikan itu nilainya lebih baik daripada saat kita beli. Nah, hal tersebut di dalam mekanisme pasar disebut dengan proteksi. Nah,
belum ada instrumen yang dapat memproteksi hal tersebut dengan baik. Merujuk lagi pasar keuangan. Oleh karena itu, dana pensiun itu menjadi suatu solusi ya untuk bisa memproteksi resiko tadi. Nah, dana pensiun ini merupakan salah satu cabang atau salah satu core dari aset manajemen ya, manajemen aset. Jadi di dalam manajemen dana pensiun itu memberikan individu, orang-orang yang menginvestasikan di dalamnya pembagian risiko yang mungkin tidak bisa dilakukannya secara pribadi. Pertimbangkan ya, misalkan teman-teman tadi usia 25 tahun saat ini yang ingin melindungi modal masa depannya pada saat pensiun nanti di umur 65 tahun. Nah, selama 40 tahun tadi, dana pensiun ini menciptakan buffer stock namanya ya. Buffer stock ke depan lintas generasi. Buffer stock tersebut itu bersifat pembagian risiko yang akan terjadi di setiap tahunnya, di setiap generasinya. Dalam pengertian, dana pensiun ini melengkapi pasar dengan menambahkan peserta pasar tidak terbatas. Kemudian bersifat agregat dari setiap generasi yang memungkinkan individu untuk berbagi risiko satu sama lain. Risiko apa yang dibagi? Yaitu risiko investasi spesifik terhadap siklus hidup pribadi-pribadi orang yang ikut di dalam dana pensiun ini. Nah, inilah mengapa kita katakan dana pensiun itu merupakan salah satu cabang ilmu atau salah satu core dari aset manajemen. Pilar pertama kita sebut dengan pilar substansi, di mana mekanismenya itu menggunakan sistem pay as you go. Pilar ini harusnya mencukup tingkat substansi subsistem yang terorganisir dari sebuah sistem tertentu ya. Pay as you go ini adalah model di mana setiap bulan ya, karyawan itu kan membayar sebagian dari gaji mereka. Kemudian sebagian dari gaji mereka itu akan diberikan kepada para pensiunan dari sistem tersebut. Misalkan teman-teman ini bekerja di perusahaan A. Nah, sebagian gaji dari teman-teman yang bekerja di perusahaan A tersebut akan dibagikan kepada pensiunan dari perusahaan A tersebut. Nah, ini cukup riskan ya, karena ketika perusahaannya tamat atau selesai, maka akan ada risiko untuk calon-calon pensiunan dari perusahaan tersebut. Pilar kedua adalah pilar dana pensiun yang akan kita pelajari. Dana pensiun tersebut seharusnya cukup untuk membiayai hidup setelah kita purna tugas ya. Nah, bersamaan dengan pilar yang pertama. Jadi ada korelasi antara pilar subsistem pertama dengan pilar kedua ini. Pemilik aset ini hanya memiliki akses terbatas terhadap aset yang mereka hasilkan. Kemudian kita lihat ada dua jenis dana pensiun yang ada ya saat ini. Yang pertama itu adalah manfaat pasti, dan yang kedua adalah iuran pasti. Ya, manfaat pasti ini berdasarkan manfaat pada masa depan yang telah ditentukan si penerima manfaat, tetapi tetap berkontribusi fleksibel. Sedangkan iuran pasti itu memperbaiki kontribusi tetapi bukan masa depan dari manfaat tersebut. Singkatnya gini nih, kontribusi menentukan manfaat dalam rencana yang akan kita lakukan pada iuran pasti, dan manfaat menentukan kontribusi kita pada manfaat pasti. Kemudian yang ketiga, dan pilar dana pensiun yang satu keseluruhan dengan sistem dalam suatu pemerintahan adalah pilar investasi yang dikelola swasta. Nah, pada pilar ini
ada kemungkinan pajak yang diberikan oleh hasil investasi oleh swasta tersebut. Nah, pajak ini yang kemudian ya diarahkan menjadi pilar dana pensiun oleh pemerintah melalui itu sistemnya insentif atau sistemnya tunjangan hari tua atau sistem yang diatur oleh pemerintah itu. Maka kita perhatikan ya, kita ambil kesimpulan dana pensiun ini ada hubungannya dengan sistem dari pemerintah. Mari kita perhatikan problematika yang dimiliki oleh manajemen aset, terutama pada perspektif pensiun fund tadi ya, dimana tren manajemen aset di banyak negara ini mencerminkan semakin pentingnya aset konsumsi, terutama oleh generasi baby boomer. Teman-teman perlu ingat, generasi baby boomer saat ini adalah generasi yang berada pada masa pensiun. Dulu generasi baby boomer ini memiliki pola hidup menabung ya, bukan investing. Kemudian setelah dia di masa pensiun, nah mereka ini cenderung lebih mengkonsumsi aset ya, membeli apartemen, rumah atau sebagainya. Nah, akumulasi konsumsi aset ini memiliki dampak mendalam bagi solusi manajemen aset. Ya, aset konsumsi di masa pensiun adalah masalah manajemen aset yang dipersonalisasikan bagi masing-masing pemilik aset ya, secara personal. Akumulasi kekayaan di sisi lain jauh lebih sedikit dibandingkan individualnya. Nah, baby boomer ini kemudian menuntut solusi manajemen aset dan kewajiban yang disesuaikan karena over konsumtif tadi ya. Selanjutnya, oleh karena itu, tabungan swasta menjadi penting, yang tadinya pilar ketiga sebagai pilar penopang saja dalam pension fund tadi, itu sekarang menjadi lebih penting. Hal ini dikarenakan tanggung jawab atas sebagian aset mereka itu tertimpa risiko akibat pola konsumtif yang dilakukan oleh para pensiunan. Nah, mengingat ketidakmampuan untuk menutupi kerugian pensiun tadi, pensiun klien akan meminta mengurangi risiko ya, yang saat ini berproses untuk pensiun nanti, masih bekerja dia ya, ini meminta untuk mengurangi risikonya. Tetapi di satu sisi, untuk mendapatkan manfaat yang tepat di kemudian hari, kita butuh resiko yang agak lumayan ya, agar return yang diterima itu sepadan. Artinya manfaat di kemudian hari harusnya lebih baik. Nah, ini adalah trade off dan masalah yang ada di manajemen aset. Di satu sisi, kondisi aktual kita sedang berdarah-darah karena adanya pola konsumtif yang tidak terkelola. Jadi orang yang punya uang ini, yang sudah pensiun, si baby boomer tadi pensiun, dapat uang pensiun, kemudian dia beli aset, beli rumah, beli ini, beli itu, sehingga harga aset tadi menjadi tidak terkontrol. Sedangkan aset manajemen ingin mengelola yang uang saat ini yang sedang dikelolanya itu untuk membeli aset-aset tertentu yang berada di harga wajar. Nah, harga wajarnya ini sudah bermasalah karena adanya pola yang sebelumnya kita jelaskan tadi. Ini adalah salah satu contoh problematika dari aset manajemen. Teman-teman bisa mempelajari kembali terkait dengan pension fund di bukunya Paolo Vanini dengan judul Asset Management, di bab Asset Management Overview khusus pension fund. Kita akhiri pertemuan video kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.